Ada orang yang berani bilang kangen, tapi ada juga yang memilih diam meskipun setiap hari kepikiran. Bukan karena sudah tidak peduli, justru karena terlalu peduli. Hanya saja dia gengsi untuk menghubungi lebih dulu. Takut terlihat terlalu berharap. Takut tidak mendapat respon yang diinginkan. Akhirnya dia memilih menyimpan rasa kangennya sendiri. Meski begitu, perasaan seperti ini biasanya sulit disembunyikan sepenuhnya. Cepat atau lambat akan terlihat dari sikap dan kebiasaan yang berubah. Nah, kalau akhir-akhir ini ada cewek yang sikapnya terasa berbeda, bisa jadi dia sebenarnya sedang merindukanmu. Dan tanda pertama yang sering terjadi adalah dia tiba-tiba mencari alasan untuk menghubungimu. Cewek yang kangen tapi gengsi biasanya tidak akan langsung berkata kalau dia merindukanmu. Dia lebih memilih mencari alasan yang terlihat biasa. Misalnya tiba-tiba membalas story yang sebenarnya tidak penting, menanyakan hal sepele, atau mengomentari sesuatu yang kamu posting. Padahal sebelumnya dia jarang melakukan itu. Sekilas memang terlihat biasa saja. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya dia sedang mencari jalan untuk kembali berkomunikasi. Karena orang yang kangen seringkali tidak mencari topik. Yang dia cari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Apalagi kalau setelah obrolan dimulai, dia terlihat menikmati percakapan dan terus mencari bahan pembicaraan. Kalau sudah seperti itu, bisa jadi yang membuatnya menghubungimu bukan sekadar rasa penasaran, melainkan karena dia memang sedang merindukan kehadiranmu. Tanda yang kedua, dia masih sering mencari tahu kabarmu meskipun tidak bertanya secara langsung. Kalau cewek sudah benar-benar tidak peduli, biasanya dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mau kamu sibuk, mau kamu pergi kemana, mau kamu sedang senang atau sedih, itu bukan lagi urusannya. Tapi berbeda kalau dia sebenarnya masih kangen. Perasaan itu sering membuat seseorang tetap ingin tahu kabar orang yang dirindukannya. Hanya saja, karena gengsi, dia tidak berani bertanya secara langsung. Akhirnya dia memilih cara yang lebih aman. Misalnya dengan sering melihat story yang kamu unggah, memperhatikan postinganmu, atau diam-diam mencari informasi tentangmu dari media sosial. Yang menarik, kadang dia tahu banyak hal tentangmu meskipun kalian sudah lama tidak mengobrol. Dia tahu kamu sedang sibuk. Dia tahu kamu sedang pergi ke suatu tempat. Dia tahu kamu sedang mencoba aktivitas baru. Padahal kamu tidak pernah menceritakannya secara langsung. Situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi. Ada cewek yang terlihat cuek dan jarang menghubungi. Tapi setiap kali kamu mengunggah sesuatu, dia hampir selalu menjadi orang yang melihatnya. Kadang dia tidak memberi komentar, tidak memberi like, tidak melakukan apa-apa. Tapi dia selalu ada. Seolah-olah dia ingin tahu bagaimana kabarmu tanpa harus terlihat sedang memperhatikan. Dulu saya juga pernah melihat situasi seperti ini pada seseorang yang sudah cukup lama kehilangan komunikasi dengan wanita yang pernah dekat dengannya. Mereka hampir tidak pernah mengobrol lagi. Namun, setiap kali pria itu mengunggah story, wanita tersebut hampir selalu melihatnya. Bahkan lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Saat akhirnya mereka kembali berbicara, baru diketahui bahwa selama ini wanita itu memang masih sering memperhatikan kehidupannya dari jauh. Bukan karena ingin ikut campur, tapi karena masih ada rasa peduli yang belum sepenuhnya hilang. Memang tidak semua orang yang melihat story berarti kangen. Tapi kalau dia terlihat konsisten memperhatikan kehidupanmu, sementara komunikasi langsung hampir tidak ada, itu bisa menjadi petunjuk yang cukup kuat. Karena saat seseorang merindukan orang lain, rasa penasaran biasanya ikut muncul. Dia ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Dia ingin tahu apakah hidupmu berjalan lancar. Dan tanpa sadar, dia terus mencari kabar tentangmu meskipun gengsi untuk bertanya langsung. Jadi kalau ada cewek yang seolah selalu tahu kabarmu, padahal kalian jarang berkomunikasi, jangan langsung menganggap itu kebetulan. Karena bisa jadi, dia masih menyimpan rasa rindu yang belum berani diungkapkan. Tanda yang ketiga, dia tiba-tiba muncul lagi saat kamu mulai menjauh. Ini salah satu tanda yang cukup unik. Karena selama kamu masih sering menghubunginya, dia mungkin terlihat biasa saja. Bahkan kadang terkesan cuek. Tapi saat kamu mulai sibuk dengan kehidupanmu sendiri dan tidak lagi memberi perhatian seperti dulu, tiba-tiba dia muncul lagi. Entah lewat chat, entah lewat komentar, entah lewat balasan story. Pokoknya ada saja cara yang membuat kehadirannya terasa lagi. Situasi seperti ini sering membuat banyak pria bingung. Karena sebelumnya dia terlihat tidak terlalu peduli. Tapi ketika kamu mulai mengurangi perhatian, justru dia yang terlihat mulai mencari-cari kesempatan untuk mendekat. Sebenarnya hal seperti ini cukup wajar. Saat seseorang masih memiliki rasa rindu, dia merasa nyaman mengetahui bahwa orang yang dirindukannya masih ada di dekatnya.
masih memberi perhatian, masih tersedia untuk dia hubungi kapan saja. Namun ketika perhatian itu mulai berkurang, muncul perasaan kehilangan yang tidak disangka-sangka. Perasaan itulah yang akhirnya mendorongnya untuk kembali muncul. Saya pernah melihat situasi seperti ini terjadi pada seorang teman. Dulu dia selalu menjadi orang yang lebih sering menghubungi seorang wanita. Kalau tidak mengirim pesan duluan, biasanya tidak ada percakapan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti mengejar dan fokus pada kesibukannya sendiri. Beberapa minggu berlalu tanpa komunikasi. Anehnya, justru wanita itu yang mulai muncul lagi. Awalnya hanya membalas story. Kemudian mulai bertanya kabar, lalu perlahan obrolan kembali berjalan seperti dulu. Saat itulah teman saya sadar bahwa selama ini wanita tersebut sebenarnya masih peduli. Hanya saja dia tidak terbiasa menunjukkan perasaannya secara langsung. Karena itu, kalau ada cewek yang tiba-tiba kembali muncul saat kamu mulai menjauh, jangan langsung menganggap itu kebetulan. Bisa jadi selama ini dia memang merindukanmu. Hanya saja dia baru menyadarinya ketika kehadiranmu mulai berkurang dari hidupnya. Tanda yang keempat, dia masih mengingat hal-hal kecil tentangmu. Kalau seseorang sudah tidak lagi memikirkan kita, biasanya detail-detail kecil akan perlahan terlupakan. Dia mungkin masih ingat nama kita, masih ingat beberapa hal besar yang pernah terjadi, tapi hal-hal kecil biasanya sudah tidak terlalu diperhatikan. Berbeda dengan cewek yang diam-diam kangen. Karena masih sering memikirkanmu, tanpa sadar dia menyimpan banyak hal tentang dirimu di ingatannya. Kadang dia masih ingat makanan favoritmu, masih ingat kebiasaanmu, masih ingat cerita yang pernah kamu sampaikan berbulan-bulan lalu. Padahal kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah menceritakannya. Hal seperti ini sering muncul saat kalian kembali mengobrol setelah cukup lama tidak berkomunikasi. Tiba-tiba dia menyinggung sesuatu yang pernah kamu ceritakan, atau menanyakan perkembangan dari hal yang dulu pernah menjadi masalahmu. Saat itu biasanya banyak pria yang kaget, karena mereka tidak menyangka kalau cewek tersebut masih mengingatnya. Padahal sebenarnya sederhana. Orang yang sering ada di pikiran kita biasanya lebih mudah diingat. Begitu juga saat seseorang merindukanmu. Perhatiannya terhadapmu tidak benar-benar hilang. Karena itulah banyak hal kecil yang tetap tersimpan di kepalanya. Saya pernah melihat seorang wanita yang masih ingat tanggal penting dalam hidup. Seseorang yang sudah lama tidak dekat dengannya. Mereka sudah jarang berkomunikasi. Bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah mengobrol lagi. Tapi saat tanggal itu tiba, dia masih mengingatnya. Dari situ terlihat bahwa sebenarnya masih ada perhatian yang tersisa. Karena orang yang benar-benar tidak peduli biasanya tidak akan repot mengingat detail-detail seperti itu. Jadi, kalau ada cewek yang masih mengingat banyak hal kecil tentangmu, meskipun kalian sudah tidak sedekat dulu, jangan langsung menganggap itu hal biasa. Karena bisa jadi, di balik ingatan itu masih ada rasa rindu yang belum sepenuhnya hilang. Tanda yang kelima, dia sering mencari alasan untuk menyebut namamu atau membahas dirimu. Ini biasanya terjadi tanpa disadari. Saat sedang mengobrol dengan teman-temannya, namamu tiba-tiba ikut disebut. Saat membahas suatu tempat, dia teringat padamu. Saat melihat sesuatu yang pernah kalian alami, pikirannya langsung mengarah kepadamu. Kalau seseorang sudah tidak lagi memikirkan kita, hal-hal seperti ini biasanya jarang terjadi. Tapi kalau dia masih kangen, kehadiranmu masih sering muncul di pikirannya. Akibatnya, namamu pun lebih sering muncul dalam percakapan atau cerita yang dia sampaikan. Misalnya saat melihat makanan favoritmu, dia langsung teringat kamu. Saat mendengar lagu tertentu, dia kembali mengingat momen yang pernah terjadi. Atau saat ada orang yang memiliki sifat mirip denganmu, dia tanpa sadar membandingkannya dengan dirimu. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa kamu masih memiliki tempat di pikirannya. Karena orang yang benar-benar sudah melupakan biasanya tidak lagi menghubungkan banyak hal dengan seseorang dari masa lalu. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan pria yang pernah dekat dengannya. Namun, setiap kali ada topik tertentu, dia masih sering menyebut nama pria itu. Bukan karena sengaja, tapi karena memang masih sering teringat. Dan semakin sering seseorang muncul dalam pikiran kita, semakin sulit pula untuk benar-benar melupakannya. Jadi, kalau ada cewek yang masih sering membahas dirimu, meskipun hanya lewat hal-hal kecil, jangan langsung menganggap itu kebetulan. Karena bisa jadi, rasa rindunya masih sering membuat namamu muncul di dalam pikirannya. Tanda yang keenam, dia terlihat senang saat akhirnya bisa mengobrol denganmu. Cewek yang kangen tapi gengsi biasanya berusaha terlihat biasa saja. Dia tidak ingin kamu tahu kalau sebenarnya dia merindukanmu. Karena itu, saat percakapan dimulai,
Dia mungkin tidak langsung menunjukkan perasaannya, tapi kalau diperhatikan ada perubahan yang cukup jelas. Dia jadi lebih antusias, balasannya lebih cepat. Obrolan yang awalnya sederhana bisa menjadi panjang. Bahkan kadang dia ikut membuka topik baru agar percakapan tidak cepat berakhir. Padahal sebelumnya dia yang terlihat paling cuek. Situasi seperti ini cukup sering terjadi. Awalnya hanya membahas hal sepele. Lalu tanpa terasa obrolan berjalan, terus sampai membahas banyak hal. Mulai dari aktivitas sehari-hari, pekerjaan, teman-teman, sampai cerita yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau seseorang tidak tertarik atau tidak peduli, biasanya dia akan menjawab seperlunya saja. Tidak ada usaha untuk memperpanjang percakapan. Tapi saat ada rasa rindu yang selama ini dipendam, kesempatan untuk berbicara denganmu terasa menyenangkan. Karena itulah dia terlihat lebih hidup saat mengobrol. Saya pernah melihat seorang wanita yang hampir tidak pernah menghubungi lebih dulu. Namun, setiap kali pria yang dia sukai mengirim pesan, dia selalu terlihat bersemangat. Obrolannya mengalir, candanya nyambung, dan selalu ada saja hal yang ingin dia ceritakan. Dari luar mungkin terlihat seperti percakapan biasa. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, terlihat jelas bahwa dia menikmati momen tersebut. Jadi, kalau ada cewek yang terlihat sangat menikmati obrolan denganmu, padahal biasanya dia terkesan cuek, jangan langsung menganggap itu sekadar kebetulan. Karena bisa jadi, dia memang sudah lama merindukan momen bisa berbicara denganmu seperti itu. Tanda yang ketujuh, dia masih mencari kesempatan untuk tetap ada dalam hidupmu. Ini mungkin tanda yang paling jelas. Karena saat seseorang benar-benar sudah tidak peduli, biasanya dia akan membiarkan hubungan itu berjalan apa adanya. Kalau tidak ada komunikasi, ya sudah. Kalau tidak ada pertemuan, ya tidak masalah. Dia tidak merasa perlu mempertahankan kedekatan. Tapi cewek yang diam-diam kangen biasanya berbeda. Meskipun gengsi untuk menghubungi lebih dulu, dia tetap berusaha agar hubungan kalian tidak benar-benar hilang. Kadang dia muncul lewat komentar sederhana, kadang lewat balasan story, kadang lewat pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Intinya, dia masih mencari celah agar hubungan itu tetap terhubung meskipun hanya sedikit. Karena jauh di dalam hatinya, dia belum siap kalau harus benar-benar kehilangan kontak denganmu. Saya pernah melihat situasi seperti ini pada dua orang yang sudah lama tidak sedekat dulu. Mereka jarang mengobrol, jarang bertemu. Tapi anehnya, selalu ada saja momen yang membuat mereka kembali berkomunikasi. Kadang karena ucapan selamat, kadang karena hal sepele yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Lama-lama terlihat bahwa salah. Satu dari mereka memang masih ingin menjaga hubungan itu tetap hidup. Bukan karena tidak punya kesibukan lain, tapi karena masih ada rasa yang membuatnya sulit benar-benar melepaskan. Jadi, kalau ada cewek yang selalu menemukan cara untuk tetap hadir dalam hidupmu, meskipun hanya sesekali, jangan langsung menganggap itu kebiasaan biasa. Karena bisa jadi, dia sebenarnya sedang berusaha mempertahankan seseorang yang masih sering dia rindukan. Nah, itulah 7 tanda cewek diam-diam kangen tapi gengsi menghubungimu. Tidak semua tanda ini pasti berarti cinta. Tapi kalau beberapa tanda muncul sekaligus pada orang yang sama, ada kemungkinan besar dia masih menyimpan rasa rindu yang belum berani diungkapkan. Menurut kamu, dari ke-7 tanda tadi, yang mana paling mirip dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.